Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah, ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat, semakin beriman kepada Allah, semakin bertakwa, semakin bersabar atas segala apapun yang menimpa kita, dan mudah-mudahan semakin pandai mensyukuri atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Ya Rabbi bil Mustafa. Dengan yang beriman, kembali hadir di ruang dengan Anda, program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan kali ini saya Umar Abdullah sebagai narator kisah-kisah teladan dan penulis naskahnya, dan Davi Erlangga sebagai penata suara dan lagunya akan menemani Anda dalam rubrik kisah-kisah teladan. Pendengar yang beriman, gak semua orang senang ketika diluruskan kesalahannya. Pun gak semua orang mampu menyikapi kritik yang ditujukan kepadanya dengan benar. Ada yang langsung naik pitam hingga gak bisa mengendalikan diri. Ada yang membungkam pengkritiknya dengan ancaman dan tindakan. Jika itu terjadi pada individu-individu tertentu, mungkin tidak terlalu menjadi masalah besar. Namun, bagaimana jika itu terjadi pada seorang pemimpin? Bukan tidak mungkin. Sikapnya yang salah ketika menerima kritik membuat orang-orang yang dipimpinnya malas untuk mengkritiknya lagi, tidak lagi berharap perbaikan padanya, dan menjauhlah orang-orang yang sebenarnya mencintainya. Akibatnya, kehancuran sedang bergerak ke arahnya. Nah, untuk itu pendengar yang beriman, sangat penting bagi kita meneladani para pemimpin umat ini yang mencapai kemuliaannya di sisi Allah, yang dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya, namun berani menyampaikan kritik kepadanya, bahkan dengan kritikan yang sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, kisah-kisah teladan kali ini mengambil tema ketika pemimpin dikritik. Pendengar yang budiman, salah satu pemimpin yang layak menjadi teladan kita adalah sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa pemerintahan beliau, khilafah Islam berhasil menjadi negara nomor 1 di dunia. Nah, bagaimana sosok orang nomor 1 di dunia masa itu? Bagaimana pula orang-orang di sekitarnya? Dan bagaimana pula sikapnya ketika dikritik? Beginilah kisahnya. Pendengar yang budiman, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
saat menjadi kepala negara khilafah Islam. Wilayahnya terbentang dari Iran, Irak, Jazirah Arab, Syam, dan Mesir. Khilafah Islam saat itu menjadi sebuah negara nomor 1 di dunia setelah berhasil mengalahkan Imperium Persia dan Imperium Romawi Bizantium. Kunci-kunci kekuasaan dan kekayaan berada di tangannya. Namun Amirul Mukminin ini tidak memikul tanggung jawab pemerintahannya sebagai seorang yang terpesona dengan popularitas, sebagai orang yang angkuh dengan kedudukannya, dan sebagai orang yang sombong dengan kekuasaannya. Beliau memikul urusan pemerintahan dengan hati seorang yang jujur, seorang yang mencari kebenaran, seorang yang menghargai keberadaan orang lain dan pemikiran mereka untuk mengambil tempat bersamanya, mematangkan pendapatnya dengan pendapat-pendapat mereka, serta menolong kesadarannya dengan kesadaran mereka. Inilah yang membuat Umar bin Khattab, sang khalifah, menjunjung tinggi musyawarah dan menundukkan kepalanya yang tinggi dalam kekhusyukan dan kegembiraan kepada setiap penentangan yang berani dan benar. Pendengar yang beriman, kecintaannya pada kebenaran nampak ketika suatu saat beliau mengawali pembicaraan di depan kaum Ansor. Wahai kaum Ansor, sesungguhnya kuundang kalian untuk bersamaku memikul amanat pemerintahan ini, karena aku hanyalah satu orang sebagaimana satu orang di antara kalian, dan kalian adalah orang-orang yang mengakui kebenaran. Siapa yang tidak setuju, biarlah ia tidak menyetujuinya. Aku tidak ingin kalian mengikuti keinginanku. Berpeganglah kalian kepada kitabullah yang menguatkan kebenaran. Demi Allah, jika aku mengucapkan suatu perkara yang kuingini, maka tidaklah kuinginkan dengannya kecuali kebenaran. Rasulullah, madah ku persembahkan untukmu dari makhluk pendosa hina ini. Pendengar yang beriman, Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin negara adidaya terkuat masa itu, sangat khawatir jika dirinya menyimpang dari jalan yang lurus tanpa ada rakyatnya yang berani meluruskannya. Suatu saat, ketika Umar bin Khattab mengurusi suatu perkara, ia mendengar bisikan orang-orang perihal kekerasan dan kegalakannya. Umar pun menyendiri sambil berpikir. Hudzaifah radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi, menengoknya dan mendapati Umar sedang sedih dan menangis. Hudzaifah bertanya, "Ada apakah wahai Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "Hudzaifah, aku khawatir melakukan kesalahan dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang menyanggahku karena takut kepadaku." Hudzaifah berkata, "Demi Allah wahai Umar, seandainya kami melihatmu keluar dari kebenaran, niscaya kami kembalikan engkau kepada kebenaran." Pendengar yang beriman, mendengar perkataan itu, Umar pun gembira, lalu berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberiku teman-teman yang meluruskanku jika aku menyeleweng." Pendengar yang beriman, kesukaannya pada koreksi ini nampak ketika pada suatu hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab naik ke atas mimbar dan berkata, "Wahai kaum muslimin, apa yang akan kalian katakan seandainya aku memeringkan kepalaku ke dunia seperti begini?" Maka dari dalam barisan muncul seorang laki-laki membelah barisan dengan mengacungkan tangannya seperti sebuah pedang terhunus seraya berkata, "Jika begitu, kami akan katakan dengan pedang begini." Umar bertanya kepada orang itu, "Apakah aku yang kau maksudkan dengan perkataanmu?" Orang itu menjawab, "Ya, engkaulah yang kumaksudkan dengan perkataanku." Pendengar yang beriman, maka kegembiraan serta merta menyinari wajah Umar.
Ia pun berkata, "Semoga Allah mengasihimu, dan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara kalian orang yang meluruskan kebengkokanku." Pendengar yang beriman, walaupun menjadi kepala negara nomor 1 di dunia dengan angkatan perang yang dikdaya, namun Amirul Mukminin Umar bin Khattab bukanlah seorang diktator. Dia bahkan tidak malu mengoreksi kebijakannya di depan umum, walaupun koreksi justru datang dari seorang wanita. Suatu hari Umar bin Khattab berpidato di hadapan orang banyak. "Janganlah kalian memberi mahar seorang perempuan lebih dari 40 uqiyah. Siapa saja yang memberi lebih dari itu, maka kelebihannya akan dimasukkan ke dalam baitul mal, ke dalam kas negara." Pendengar yang beriman, sesaat kemudian muncul dari barisan perempuan seorang ibu seraya berkata, "Wahai Umar, tidak benar yang kau katakan." Umar bertanya kepadanya, "Kenapa wahai ibu?" Perempuan itu menjawab, "Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ataitum ihdahunna kintaran fala ta'khudhu minhu syai'an atakhudunahu buhtanan wa isman mubina." Artinya, dan kamu telah memberikan kepada istrimu di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Al-Quran Surat An-Nisa ayat 20. Pendengar yang budiman, seketika wajah Umar sang pengayom rakyat ini berseri-seri karenanya. Ia pun tersenyum serta mengucapkan perkataan yang sangat terkenal. "Seorang perempuan telah berkata tepat dan Umar telah keliru." Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah. Pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah. Pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih. Pendengar yang beriman, kekhawatirannya tergelincir pada kesalahan menyebabkan Umar bin Khattab sang khalifah ini selalu memperhatikan nasihat dari rakyatnya, bahkan dari seorang nenek-nenek yang hampir dilupakan orang. Suatu hari, Umar bin Khattab berjalan bersama Jarud budaknya. Tiba-tiba seorang nenek-nenek memanggilnya. "Umar, tunggu sebentar, hai Umar. Aku mau bicara denganmu beberapa kata." Umar pun menoleh ke belakang. Kemudian ia berhenti sampai perempuan tua itu pun datang kepadanya. Nenek-nenek itu pun berkata kepada Umar. Umar pun mendengarkannya dengan sangat hormat dan muka berseri. "Hai Umar, ku ingatkan engkau. Dulu ketika engkau masih bernama Umar kecil, engkau bergula dengan anak-anak muda di pasar Uqad. Sekarang, setelah lewat beberapa waktu, engkau menjadi Amirul Mukminin. Karena itu wahai Umar, takutlah engkau dalam mengurusi rakyat, dan ketahuilah bahwa siapa yang takut mati, ia pun takut ketinggalan berbuat baik." Pendengar yang beriman, melihat kejadian itu, Jarud sang budak berkata kepada perempuan tua itu, "Nenek, berani sekali engkau kepada Amirul Mukminin." Pendengar yang beriman, Umar pun segera menarik tangan Jarud seraya berkata, "Jarud, biarkan dia. Sesungguhnya engkau tidak tahu siapa dia. Dia adalah Khawlah binti Hakim yang Allah mendengarkan perkataannya dari atas 7 lapis langitnya saat ia mengadu kepada Rasulullah perihal suaminya dan mengeluhkannya kepada Allah. Kalau Allah saja mendengar perkataannya, maka Umar demi Allah lebih pantas mendengar perkataannya." Pendengar yang beriman, seorang pemimpin memang harus memiliki kesabaran yang luar biasa, apalagi jika sedang mendengar keluhan, bahkan kecaman dari rakyatnya.
Suatu saat terjadi dialog antara Umar sang kepala negara dan seseorang. Orang itu berkata kepada Amirul Mukminin, "Takutlah kepada Allah wahai Umar. Takutlah kepada Allah wahai Umar." Orang itu mengulang-ulanginya berkali-kali. Salah seorang sahabatnya yang duduk di situ melarang orang itu dengan berkata, diamlah. Engkau telah banyak bicara kepada Amirul Mukminin." Pendengar yang budiman, namun Amirul Mukminin Umar bin Khattab justru berkata kepadanya, "Biarkan dia, karena tidak baik bagi kalian jika tidak mengungkapkannya, dan tidak baik bagi kami jika tidak mendengarnya." Pendengar yang budiman, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sang khalifah ini adalah karena meneladani bagaimana Rasulullah Muhammad SAW, sang kepala negara Islam yang pertama, mengurus rakyatnya. Suatu saat Umar melihat sendiri suatu kejadian. Seorang Arab dusun dari pegunungan datang menghadap Rasulullah dan menegur Rasulullah yang berada di antara sahabat-sahabatnya dengan berkata, "Berilah aku harta itu. Harta itu bukan hartamu, juga bukan harta bapakmu." Mendengar ucapan warganya dari pedesaan itu, Rasulullah SAW tersenyum dan berkata kepada orang itu, "Engkau benar, sesungguhnya ia adalah harta Allah." Pendengar yang budiman, melihat itu, bangkitlah kemarahan Umar. Ia ingin memukul orang dusun itu, namun Rasulullah SAW mencegahnya dengan lemah lembut dan senyumannya menghias kedua bibir beliau seraya berkata kepada Umar, "Biarkan dia wahai Umar, sesungguhnya yang punya hak boleh bicara." Pendengar yang beriman, di akhir kisah-kisah teladan kali ini ada sebuah kisah yang mencengangkan sekaligus mengharukan. Umar bin Khattab, walau dikenal sebagai sosok yang sederhana dengan belasan tambalan di bajunya, namun sebagai Amirul Mukminin, mau tidak mau, hal-hal yang kecil dari dirinya pun menjadi perhatian rakyatnya, termasuk dalam urusan ukuran baju. Rakyat khilafah tahu betul bahwa sebagai khalifah, kepala negara memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang tidak sama dengan rakyatnya. Namun sebagai warga negara yang mendapat jatah pembagian kain, jatah kepala negara tidak berbeda dengan jatah warga negara yang lain, yakni hanya satu kain. Nah, suatu hari, Umar bin Khattab, sang kepala negara ini, naik ke atas mimbar untuk berbicara kepada kaum muslimin dalam suatu urusan yang besar. Mulailah Umar bin Khattab berpidato. "Dengarkanlah, semoga Allah mengasihi kalian." Tiba-tiba salah seorang di antara kaum muslimin bangkit berdiri dan berkata, "Demi Allah kami tidak mau mendengar. Demi Allah kami tidak mau mendengar." Maka Umar bertanya kepadanya dengan sedih, "Ada apa wahai Salman?" Salman menjawab, "Wahai Umar, engkau mengistimewakan dirimu dari kami dalam urusan dunia. Engkau beri masing-masing dari kami satu baju burdah, sedang engkau mengambil 2 burdah." Pendengar yang beriman, Khalifah Umar mengelilingkan pandangannya ke barisan kaum muslimin. Kemudian berkata, "Di mana Abdullah bin Umar?" Maka berdirilah Abdullah, putranya itu, sambil berkata, "Inilah aku wahai Amirul Mukminin." Umar pun bertanya kepadanya di hadapan orang banyak, "Wahai Abdullah, siapa pemilik burdah yang kedua?" Abdullah menjawab, "Aku wahai Amirul Mukminin." Kemudian Umar berbicara kepada Salman di hadapan orang banyak, "Sesungguhnya seperti kalian ketahui, aku adalah seorang yang berbadan tinggi dan aku telah menerima burdah yang pendek. Maka Abdullah memberikan burdahnya kepadaku dan kusambungkan dengan burdahku." Pendengar yang beriman, maka dengan berlinang air mata kegembiraan dan kepercayaan, Salman pun berkata, "Segala puji bagi Allah. Sekarang bicaralah wahai Amirul Mukminin, kami akan mendengarkan." Demikianlah pendengar yang beriman, pemimpin yang tawadhu, yang tidak mengistimewakan dirinya dibanding rakyatnya, yang tidak otoriter, yang tidak diktator,
yang mau mendengarkan keluhan dan nasihat rakyatnya, dan yang sabar mendengar kritik yang pedas sekalipun, yang tidak malu mengubah kebijakannya yang keliru bahkan di depan umum, akan menjadi pemimpin yang mulia di mata Allah dan dicintai oleh rakyatnya, menjadi pemimpin yang ditaati rakyatnya dengan sepenuh hati. Hanya pemimpin-pemimpin semacam inilah yang akan menghantarkan kembalinya sistem Islam ke tengah-tengah kaum muslimin. Semoga Allah menolong kita berupaya menjadi pemimpin-pemimpin semacam ini, dan semoga akan segera muncul pemimpin yang terbaik yang menerapkan syariah di tengah-tengah kita. Amin ya Allah ya mujibas salimin. Demikian mendengar yang budiman, kisah-kisah teladan hari ini yang berjudul Ketika Pemimpin Dikritik. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak pelajaran dan teladan buat kita. Jika Anda punya kisah-kisah teladan yang bagus, silakan kirim melalui surat ke radio kesayangan Anda ini, atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Kritik, saran, masukan, pertanyaan, dan lain-lain bisa Anda SMS ke 0856 9492 4411. Saya Umar Abdullah sebagai penulis naskah dan narator kisah-kisah teladan, dan Dafir Langga sebagai penata suara dan lagunya, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampaikan apa yang Anda dapatkan dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya titipan di bawah tak bisa semua harta kita. Saat kau pergi jauh dari alam fana, amalnya manusia penolong utama. Di saat hisab datang di depan mata, apa guna kawan mengumpul harta jikalau tidak pandai kita mensyukurinya? Apalah artinya semua harta kita apabila jadi beban ibadah kita. Di bawah tak bisa semua harta kita. Saat kau pergi jauh dari alam fana, amalnya manusia penolong utama. Di saat hisab datang di depan mata, apa guna kawan mengumpul harta jikalau tidak pandai kita mensyukurinya? Apalah artinya semua harta kita apabila jadi beban ibadah kita. Ibadah kita, ibadah kita. Kabar gembira, kabar gembira. Voice of Islam bagi-bagi hadiah, bagi-bagi hadiah. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, saya Latifah Musa mewakili seluruh kru Voice of Islam mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan, masukan, kritik, dan saran dari Anda. Untuk itu, izinkan kami mengungkapkan rasa terima kasih kami dengan memberikan hadiah kepada 20 orang pendengar terpilih. Pendengar yang budiman cukup mengirim SMS ke 0856 9492 4411. Ketik nama dan alamat lengkap Anda.
Ketik juga nama radio kesayangan Anda ini berikut pada jam berapa Anda biasa mendengarkan acara Voice of Islam. Pemenang akan kami umumkan pada bulan Desember 2007 dan bingkisan hadiah bisa Anda ambil di radio kesayangan Anda ini. Kami berharap kehadiran Voice of Islam bermanfaat bagi kehidupan Anda dan turut memecahkan masalah-masalah yang mencekik bangsa ini. Dengan Islam, kita raih solusi untuk masa depan Indonesia yang penuh berkah. Mohon doanya, mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.